Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Qoyim, NPM 1811030011. Nama saya Khairunisa, NPM 1811030317. Dan nama saya Umi Faliha, NPM 1811030203. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang penyebab dan motivasi korupsi. Menurut Arifin, yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain, yang pertama, aspek perilaku individu, yang kedua, aspek organisasi, dan yang ketiga, aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi berada. Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain yaitu yang pertama, sifat tamak dari manusia, yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, yang ketiga, gaya hidup konsumtif, yang keempat, tidak mau atau malas bekerja keras. Secara umum, faktor penyebab korupsi bisa terjadi karena faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Yang pertama, yaitu faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Pelaku korupsi seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Jadi, dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil adanya monopoli atau kekuasaan ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban. Yang kedua, ada faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi, dari aspek perundang-undangan dan sisi lemahnya penegakan hukum. Sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Di samping tidak bagusnya produk hukum yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktek penegakan hukum juga masih dilihat berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau membuka kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis. Determinasi budaya atau cultural determinism sering dipakai sebagai acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Sebagaimana menurut teori yang juga membahas mengenai perilaku korupsi dengan baik dihadirkan oleh Jack Bologen yang dikenal dengan teori Ghosn atau teori Ghosn. Jadi, teori Ghosn itu terdiri dari greeds atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Secara garis besar, faktor penyebab korupsi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Dan yang kedua ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor internal. A. Aspek perilaku individu. Terdiri dari 1. Sifat tamak atau rakus manusia. 2. Moral yang kurang kuat. 3. Gaya hidup yang konsumtif. B. Aspek sosial.
Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Menurut kaum behavioris, mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi. Faktor eksternal. A. Aspek perilaku individu. Mencangkup 1. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. 2. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. 3. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. 4. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. B. Aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. C. Faktor politik. Berbagai macam instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. D. Aspek organisasi, yang mencakup 1. Kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Kurang memadainya sistem akuntabilitas. 4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. 5. Lemahnya pengawasan. Jadi setelah kita mengetahui penyebab-penyebab korupsi, kali ini kita akan mengetahui apa motivasi seseorang untuk melakukan korupsi. Nah, jadi jika awalnya kepentingan bertahan hidup menjadi motif seseorang atau sejumlah orang melakukan tindak pidana korupsi, pada tahap berikutnya, korupsi dimotivasi oleh bangunan sistem, yang hanya bisa terjadi karena dukungan kerjasama antar sejumlah pelaku korupsi pada berbagai birokrasi sebagai bentuk korupsi berjamaah. Jadi, menurut Abdullah Hihamahua, motivasi korupsi dibagi 5. Yang pertama, korupsi karena kebutuhan. Yang kedua, korupsi karena ada peluang. Yang ketiga, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. Yang keempat, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. Dan yang kelima, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Jadi secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh 2 motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. Nah, jadi motivasi kedua ini seperti adanya alasan melakukan korupsi karena ekonomi, ambisi memperoleh jabatan tertentu, atau obsesi ingin meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan secara pintas.